Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah. Semoga setiap langkah yang kalian ambil dipermudah, setiap doa yang kalian panjatkan dikabulkan, dan setiap usaha yang kalian lakukan membawa keberkahan. Amin. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk klik video ini. Saya ingin kalian tahu bahwa kalian yang saat ini sedang menonton, itu bukan kebetulan. Tidak ada yang namanya kebetulan dalam hidup ini. Setiap hal yang terjadi, sekecil apapun, pasti ada maksud dan tujuannya. Begitu juga dengan kalian yang sekarang sedang berada di sini. Bisa jadi, ini adalah jawaban atas pertanyaan yang selama ini kalian cari. Atau mungkin ini adalah panggilan khusus untuk kalian supaya mulai membiasakan sesuatu yang bisa mengubah hidup ke arah yang lebih baik. Coba renungkan sebentar. Pernah nggak kalian mendengar cerita tentang orang-orang yang hidupnya berubah setelah mereka rutin sholat tahajud? Ada yang tadinya susah rezeki, tiba-tiba ngalamin kelapangan luar biasa. Ada yang sebelumnya punya masalah berat, seolah-olah nggak ada jalan keluar, tapi setelah mereka istiqomah tahajud, solusi datang dari arah yang nggak mereka sangka-sangka. Bahkan ada yang dulunya sering gelisah, hatinya nggak tenang, pikirannya kacau, tapi setelah tahajud jadi merasa lebih damai, lebih tentram, lebih dekat dengan Allah. Kenapa bisa begitu? Apa yang membuat tahajud ini begitu istimewa? Apakah ada rahasia besar di balik sholat malam ini yang mungkin belum banyak orang tahu? Nah, di video ini, kita bakal bahas tentang keajaiban sholat tahajud selama 7 malam berturut-turut. Apa yang bisa terjadi kalau kita istiqomah bangun malam dan sujud kepada Allah? Benarkah hidup bisa berubah hanya dalam waktu seminggu? Apakah ada efek nyata yang bisa dirasakan oleh siapapun yang melakukannya dengan sungguh-sungguh? Coba deh, sebelum kita lanjut, bayangkan dulu. Bayangkan kalau malam ini, kalian bangun di sepertiga malam. Saat kebanyakan orang masih terlelap, kalian bangun, mengambil wudhu, lalu berdiri dalam kesunyian. Tidak ada suara selain hembusan angin malam, suara detak jam, dan mungkin suara nafas kalian sendiri. Lalu kalian mengangkat tangan, bertakbir, dan mulai menghadap Sang Pencipta. Di sujud yang panjang, kalian mengadu. Kalian ceritakan semua yang ada di hati. Kalian keluarkan semua beban yang selama ini kalian pendam. Kalian memohon, meminta, dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Lalu, setelah selesai sholat, kalian duduk sejenak. Hati terasa lebih ringan. Pikiran lebih jernih. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dan bayangkan jika itu kalian lakukan bukan hanya sekali, tapi 7 malam berturut-turut. Apa yang kira-kira akan terjadi dalam hidup kalian? Nah, di video ini, kita akan membahas satu persatu tentang keajaiban tahajud selama 7 malam berturut-turut. Tapi sebelum lanjut, saya ingin ajak kalian berinteraksi sebentar. Kalau kalian setuju bahwa sholat tahajud itu memang luar biasa, coba tulis 77 di kolom komentar. Kenapa 77? Karena kita ingin mencoba tahajud selama 7 malam berturut-turut dan berharap ada perubahan besar dalam hidup kita. Saya bakal baca komentar kalian satu persatu, dan siapa tahu, dengan menuliskan angka itu, kalian juga semakin termotivasi untuk benar-benar melakukannya. Seringkali, kita merasa sulit untuk memulai sesuatu yang baru. Kita punya niat, tapi eksekusinya yang berat. Nah, menuliskan angka 77 di komentar bisa jadi langkah awal untuk menyatakan komitmen kita. Siapa tahu dari sini, kita benar-benar bisa mulai tahajud selama seminggu penuh, dan melihat sendiri perubahan yang terjadi. Banyak orang yang mungkin berpikir, saya belum siap. Saya masih jauh dari kata istiqomah. Saya masih sering lalai. Tapi justru itu alasannya kenapa kita harus mencoba. Tahajud itu bukan hanya untuk mereka yang sudah sempurna ibadahnya. Bukan hanya untuk mereka yang sudah merasa dekat dengan Allah. Justru tahajud adalah salah satu cara bagi kita untuk memperbaiki diri, untuk mendekatkan diri kepadanya, untuk mencari jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Kalau kalian merasa hidup kalian saat ini sedang berat, kalau kalian merasa ada sesuatu yang mengganjal di hati, kalau kalian merasa butuh pertolongan Allah, maka tahajud bisa jadi jawabannya. Bahkan, kalau kalian merasa hidup kalian sudah baik-baik saja, tetap saja tahajud akan membawa kebaikan yang lebih besar lagi. Saya yakin, kalian semua yang ada di sini pasti ingin hidup yang lebih baik. Ingin hati yang lebih tenang, rezeki yang lebih berkah, hubungan yang lebih harmonis, dan kehidupan yang lebih damai. Dan tahajud bisa menjadi salah satu jalan menuju itu semua.
Saya nggak akan janji bahwa dalam 7 malam langsung ada perubahan drastis dalam hidup kalian. Karena setiap orang punya perjalanan spiritualnya masing-masing. Tapi yang jelas, kalau kalian istiqomah, kalau kalian melakukannya dengan hati yang tulus, maka kalian pasti akan merasakan sesuatu yang berbeda. Ada yang merasakan hati lebih ringan. Ada yang mendapati pikirannya lebih jernih. Ada yang mulai melihat solusi dari masalah yang selama ini terasa buntu. Ada yang tiba-tiba merasakan keajaiban dalam hidupnya. Apakah ini kebetulan? Tentu tidak. Karena ketika seseorang bangun di malam hari, meninggalkan tidurnya demi berdiri di hadapan Allah, itu adalah bukti kesungguhan. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya yang bersungguh-sungguh. Maka dari itu, saya ingin ajak kalian untuk mencoba. Mulai dari malam ini, pasang niat. Set alarm. Persiapkan diri. Dan mari kita coba tahajud selama 7 malam berturut-turut. Apakah kalian siap? Kalau siap, jangan lupa tulis 77 di kolom komentar. Saya ingin kita sama-sama melihat bagaimana tahajud ini bisa mengubah hidup kita. Saya ingin kita semua merasakan sendiri, bukan hanya mendengar dari cerita orang lain. Jadi, yuk kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Sholat tahajud adalah salah satu ibadah yang penuh dengan keajaiban. Banyak orang yang telah membuktikan sendiri bagaimana tahajud bisa membawa perubahan dalam hidup mereka. Namun, tidak sedikit juga yang masih ragu, apakah benar sholat di sepertiga malam ini bisa memberikan dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari? Tahajud bukan hanya sekadar sholat sunnah. Ini adalah ibadah yang istimewa. Ibadah yang dilakukan dalam keadaan sulit, di saat kebanyakan orang terlelap, di saat godaan untuk tetap tidur lebih besar daripada keinginan untuk bangun. Itulah kenapa mereka yang bisa rutin tahajud dianggap sebagai hamba-hamba yang terpilih. Karena tidak semua orang diberikan kemudahan untuk bangun di malam hari dan bersujud kepada Allah. Coba bayangkan, ketika dunia sedang sunyi, ketika kebanyakan orang masih terlelap dalam mimpinya, ada segelintir orang yang memilih untuk bangun. Mereka mengambil wudhu, merasakan dinginnya air yang menyentuh kulit, lalu berdiri di atas sajadah, menundukkan kepala, dan mulai berbicara dengan Rabb-nya. Di dalam sujud yang panjang, mereka berdoa. Mereka menangis. Mereka mengungkapkan segala hal yang ada di dalam hati. Mereka memohon pertolongan, meminta petunjuk, dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Dan itulah momen di mana keajaiban seringkali terjadi. Ketika seseorang mulai istiqomah tahajud selama 7 malam berturut-turut, ada beberapa hal luar biasa yang bisa mereka rasakan. Yang pertama, hati menjadi lebih tenang. Di malam pertama tahajud, mungkin masih terasa berat. Mata terasa berat, tubuh masih ingin terus berbaring. Tapi begitu sholat dilakukan, begitu dahi menyentuh sajadah, ada perasaan damai yang mulai muncul. Ada beban yang terasa terangkat. Ada kelegaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Banyak orang yang merasakan bahwa setelah mereka rutin tahajud, mereka lebih sabar dalam menghadapi masalah. Mereka tidak mudah terpancing emosi. Mereka lebih bisa menerima setiap ujian dengan lapang dada. Ketika biasanya mereka cepat merasa stres atau tertekan, tahajud membuat mereka lebih kuat secara mental. Yang kedua, pikiran menjadi lebih jernih. Pernah merasa bingung dalam mengambil keputusan? Pernah merasa ada sesuatu yang mengganjal, tapi tidak tahu harus bagaimana? Coba lakukan tahajud selama 7 malam berturut-turut. Banyak orang yang awalnya merasa buntu, tiba-tiba mendapatkan pencerahan setelah rutin tahajud. Ada yang tadinya bingung harus memilih jalan mana, tiba-tiba merasa yakin dengan pilihan yang diambil. Ada yang tadinya penuh dengan ketakutan, tiba-tiba merasa lebih berani dan percaya diri. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita sholat tahajud, kita bukan hanya sekadar sholat. Kita sedang berbicara langsung dengan Allah. Kita sedang menyerahkan semua kebingungan kita kepadanya. Dan ketika kita menyerahkan segalanya kepada Allah, maka Dia akan memberikan petunjuk. Dia akan menuntun hati kita menuju jalan yang benar. Yang ketiga, doa-doa lebih cepat dikabulkan. Tahajud bukan hanya sekadar sholat sunnah. Ini adalah momen di mana doa lebih cepat diijabah. Pernah dengar kisah seseorang yang meminta sesuatu kepada Allah, lalu dikabulkan dalam waktu singkat? Banyak orang yang telah membuktikan sendiri bagaimana doa-doa mereka lebih cepat dikabulkan setelah mereka mulai istiqomah tahajud. Ada yang tadinya sulit mencari pekerjaan, tiba-tiba mendapatkan tawaran kerja yang tidak disangka-sangka. Ada yang tadinya memiliki hutang yang sulit dibayar, tiba-tiba mendapatkan rezeki dari arah yang tak terduga.
Ada yang tadinya merasa putus asa karena masalah yang begitu berat, tiba-tiba merasakan kemudahan dalam menyelesaikan masalahnya. Bahkan, ada yang sudah bertahun-tahun berdoa untuk mendapatkan jodoh, lalu setelah rutin tahajud, dalam hitungan minggu atau bulan, jodohnya datang dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan. Tahajud adalah waktu di mana kita bisa meminta apa saja kepada Allah. Karena di saat itu, Allah sedang turun ke langit dunia, mendengar doa-doa hambanya, dan siap mengabulkan permintaan mereka. Yang keempat, hidup terasa lebih ringan. Mungkin selama ini kita merasa hidup kita penuh dengan beban. Ada banyak masalah yang harus dihadapi. Ada banyak kekhawatiran yang terus menghantui pikiran. Tapi setelah tahajud menjadi kebiasaan, kita akan mulai merasakan bahwa hidup ini sebenarnya tidak seberat yang kita pikirkan. Masalah tetap ada, tapi kita jadi lebih tenang dalam menghadapinya. Cobaan tetap datang, tapi kita merasa lebih kuat dan lebih yakin bahwa setiap ujian pasti ada hikmahnya. Hati yang sebelumnya dipenuhi dengan ketakutan, perlahan-lahan berubah menjadi hati yang penuh dengan ketenangan. Yang kelima, semakin dekat dengan Allah. Inilah yang paling penting. Ketika seseorang mulai istiqomah tahajud, dia akan merasakan bahwa dirinya semakin dekat dengan Allah. Dia akan merasakan bahwa Allah selalu ada di sisinya. Ketika menghadapi masalah, dia tidak lagi merasa sendirian. Ketika merasa lelah, dia tahu kemana harus mengadu. Ketika merasa putus asa, dia tahu bahwa masih ada harapan. Karena dia tahu bahwa selama dia memiliki hubungan yang kuat dengan Allah, maka tidak ada yang perlu dia takutkan. Dan ini adalah perubahan yang luar biasa. Banyak orang yang awalnya merasa jauh dari Allah, setelah rutin tahajud, mereka merasakan hubungan yang lebih dekat. Sholat tidak lagi terasa sebagai beban, tapi sebagai kebutuhan. Zikir bukan lagi sesuatu yang dipaksakan, tapi sesuatu yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Doa bukan lagi sekadar kata-kata, tapi benar-benar menjadi komunikasi yang mendalam dengan Sang Pencipta. Dan inilah keajaiban terbesar dari sholat tahajud. Bukan hanya tentang doa yang dikabulkan, bukan hanya tentang rezeki yang datang, tapi tentang bagaimana hati kita berubah. Tentang bagaimana kita mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Tentang bagaimana kita mulai merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkah kita. Jadi, apakah kalian siap untuk mencoba tahajud selama 7 malam berturut-turut? Jika kalian ingin merasakan sendiri keajaiban ini, maka jangan ragu untuk memulai. Jangan pikirkan apakah kalian bisa istiqomah atau tidak. Jangan pikirkan apakah kalian bisa bangun setiap malam atau tidak. Yang terpenting adalah mulai dulu. Pasang niat. Set alarm. Persiapkan diri. Dan lakukan dengan sepenuh hati. Karena siapa tahu, tahajud yang kalian lakukan selama 7 malam ini akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup kalian. Siapa tahu, doa-doa yang kalian panjatkan selama ini akan segera dikabulkan. Siapa tahu, ketenangan yang selama ini kalian cari, akhirnya bisa kalian temukan. Dan siapa tahu, tahajud ini akan membawa kalian lebih dekat kepada Allah daripada sebelumnya. Jadi, apakah kalian siap untuk memulai perjalanan ini? Setelah kita memahami bagaimana keajaiban sholat tahajud bisa mengubah hidup seseorang, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara agar kita bisa istiqomah dalam melakukannya? Banyak orang yang ingin tahajud, tapi merasa kesulitan untuk bangun di tengah malam. Ada yang sudah pasang niat, tapi ketika alarm berbunyi, justru malah dimatikan dan tidur lagi. Ada juga yang semangat di awal, tapi setelah beberapa hari mulai malas dan akhirnya berhenti. Kalau kamu pernah mengalami hal yang sama, tenang saja. Itu adalah hal yang wajar. Kebanyakan orang memang mengalami tantangan di awal ketika ingin membiasakan tahajud. Namun, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar tahajud menjadi lebih mudah dan akhirnya bisa dilakukan secara rutin. Pertama, niatkan karena Allah. Sebelum tidur, tanamkan dalam hati bahwa kita ingin bangun untuk bertemu dengan Allah. Bukan sekadar karena ingin mendapat keajaiban, bukan sekadar ingin mendapatkan doa yang dikabulkan, tapi karena kita ingin mendekat kepadanya. Ketika niat kita lurus, maka Allah akan memudahkan jalannya. Coba bayangkan. Kalau ada seseorang yang kita cintai dan kita sangat ingin bertemu dengannya, apakah kita akan kesulitan bangun? Tidak. Bahkan sebelum alarm berbunyi, kita mungkin sudah terjaga lebih dulu. Begitu juga dengan tahajud. Kalau kita benar-benar ingin bertemu dengan Allah dalam sholat malam, maka hati kita akan lebih mudah tergerak untuk bangun. Kedua, persiapkan diri sebelum tidur. Banyak orang sulit bangun tahajud karena terlalu lelah sebelum tidur. Oleh karena itu,
Penting untuk mempersiapkan diri agar bangun malam tidak terlalu berat. Coba lakukan hal-hal berikut. 1. Tidur lebih awal. Jangan biasakan begadang jika tidak ada keperluan yang mendesak. Jika biasanya tidur jam 12 malam, cobalah untuk mulai tidur jam 10 atau bahkan jam 9 malam. 2. Jangan makan terlalu banyak sebelum tidur. Perut yang terlalu penuh bisa membuat kita lebih sulit bangun. Makanlah secukupnya dan hindari makanan berat sebelum tidur. 3. Pasang alarm di tempat yang jauh dari jangkauan. Jika alarm berada di dekat kita akan lebih mudah mematikannya dan kembali tidur. Letakkan alarm di tempat yang mengharuskan kita untuk bangun dari tempat tidur. Ketiga, minta bantuan orang lain. Kalau kamu tinggal bersama keluarga atau teman, cobalah untuk meminta mereka membangunkanmu saat waktu tahajud. Jika tidak, kamu juga bisa mencari teman yang memiliki niat yang sama, lalu saling mengingatkan melalui telepon atau pesan singkat. Banyak orang yang berhasil istiqomah tahajud karena memiliki teman yang selalu mengingatkan. Jadi, jangan ragu untuk mencari support system agar lebih mudah menjalankan ibadah ini. Keempat, biasakan tidur dalam keadaan suci. Sebelum tidur, biasakan untuk berwudu dan membaca doa. Ada banyak keutamaan bagi orang yang tidur dalam keadaan suci, salah satunya adalah lebih mudah bangun untuk sholat malam. Jika memungkinkan, tidurlah dalam posisi menghadap kiblat. Hal ini bisa membantu kita untuk lebih siap secara batin dalam menjalankan ibadah tahajud. Kelima, mulai dengan jumlah rakaat yang ringan. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh orang yang baru mulai tahajud adalah langsung ingin melakukan banyak rakaat. Padahal, tahajud tidak harus selalu panjang. Kalau kamu masih dalam tahap awal, cukup lakukan 2 rakaat saja. Jangan pikirkan berapa banyak rakaat yang harus dilakukan. Yang terpenting adalah konsistensi. Jika sudah terbiasa, kamu bisa menambah jumlah rakaat secara bertahap. Lebih baik tahajud 2 rakaat tapi rutin setiap malam, daripada 8 rakaat tapi hanya seminggu sekali. Keenam, jangan langsung tidur setelah tahajud. Setelah selesai sholat tahajud, cobalah untuk berzikir atau membaca Al-Quran sebentar. Jangan langsung kembali tidur. Banyak orang yang mengalami bahwa setelah mereka berzikir setelah tahajud, hati mereka menjadi lebih tenang dan pikiran mereka lebih jernih. Ini juga menjadi momen yang sangat baik untuk memanjatkan doa. Ketika kita sudah terbiasa menghabiskan waktu setelah tahajud untuk berzikir dan berdoa, maka keinginan untuk tahajud akan semakin kuat. Ketujuh, percaya bahwa setiap usaha kita akan dibalas oleh Allah. Mungkin di awal terasa sulit. Mungkin di beberapa malam pertama kita masih merasa berat. Tapi percayalah, semakin sering kita melakukannya, semakin mudah tahajud akan terasa. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Setiap kali kita berusaha untuk bangun malam, setiap kali kita mencoba melawan rasa malas, Allah melihat semuanya. Dan suatu saat nanti, kita akan mulai merasakan hasilnya. Kita akan mulai merasakan ketenangan yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Kita akan mulai melihat bahwa hidup ini terasa lebih mudah dijalani. Kita akan mulai menyadari bahwa setiap masalah yang kita hadapi terasa lebih ringan. Itulah keajaiban tahajud. Bukan hanya tentang bagaimana doa-doa kita dikabulkan, tapi juga tentang bagaimana hati kita berubah. Banyak orang yang telah membuktikan bahwa tahajud mampu mengubah hidup mereka. Ada seorang pengusaha yang dulu sering mengalami kegagalan. Setiap kali memulai usaha, selalu ada hambatan yang membuatnya sulit berkembang. Sampai akhirnya dia mulai rutin tahajud, dan dalam beberapa bulan, rezekinya mulai mengalir deras. Ada seorang ibu rumah tangga yang dulu merasa rumah tangganya penuh dengan konflik. Dia dan suaminya sering bertengkar, hubungannya dengan anak-anaknya pun terasa jauh. Tapi setelah dia mulai rutin tahajud, perlahan-lahan suasana di rumahnya berubah. Hubungan dengan suami membaik, anak-anaknya lebih penurut, dan rumahnya terasa lebih damai. Ada juga seorang pemuda yang merasa hidupnya hampa. Dia merasa tidak punya tujuan, tidak tahu harus melakukan apa. Tapi setelah istiqomah tahajud, dia mulai menemukan arah hidupnya. Dia merasa lebih bersemangat, lebih optimis, dan lebih yakin dengan masa depannya. Kisah-kisah seperti ini bukan hanya 1 atau 2 kali terjadi. Tapi sudah banyak orang yang merasakannya. Dan sekarang, giliran kamu. Cobalah untuk mulai tahajud selama 7 malam berturut-turut. Lihat sendiri apa yang terjadi dalam hidupmu. Rasakan sendiri perubahan yang akan kamu alami. Jangan tunggu sampai nanti. Jangan menunda-nunda. Karena semakin cepat kamu memulai, semakin cepat kamu akan merasakan manfaatnya.
Allah telah menjanjikan banyak keutamaan bagi mereka yang bangun di sepertiga malam untuk bersujud kepadanya. Jadi, jangan sampai kita melewatkan kesempatan ini. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam tahajud, diberikan keikhlasan dalam menjalankan ibadah, dan diberikan keberkahan dalam hidup kita. Amin.